Yo, halo semuanya, balik lagi bareng gua di sini Zamzam di channel Zamzam Nur Habib. Oke, sebelumnya kita nggak kita nggak bikin video kayak biasanya tentang eh, ngebahas apapun itu melalui dengan menampilkan wajah. Jadi kali ini gua bakal ngebahas codingan. Nah, yang dimana codingan ini gue diminta oleh dosen kuliah gue buat bikin suatu project, yang dimana projectnya ini mengenai tentang terminal ya. Jadi fiturnya itu gue ditugaskan untuk membuat sebuah diagnosis penyakit atau enggak fitur kesehatan yang terkait dengan fitur kesehatan. Contohnya di sini ada cek penyakit, penilaian obesitas resiko, klasifikasi makanan sehat, seperti itu. Oke, kita masuk ke kode pertama. Nah, oke, kode pertamanya ini kita kita memanggil sebuah folder form layar bersih ini. Kita deklarasi modulnya ini sebagai folder karena di sini layar bersih ini sebagai folder. Nah, kemudian ada import clear screen code dan label kelompok. Ini dua juga merupakan modul yang dimana modul ini kita deklarasikan sebagai file di dalam folder tersebut, yang dimana nantinya layar bersih ini si folder layar bersih ini akan menampung clear screen code atau kode bersih layar dan label kelompok, dimana label kelompoknya ada di sini. Nah, di sini pure bersih, tidak ada gangguan folder apapun. Nah, lanjut kode kedua itu from pesan import message start and exit, yang dimana fromnya ini kita deklarasikan lagi sebagai folder dan message start ini kita deklarasikan modul yang berupa file di dalam folder pesan. Dan nantinya ini message start and exit ini adalah berupa sambutan ucapan selamat datang dan program keluar. Yang ketiga ini ada sama seperti yang tadi, namun ini adalah program utama dari program kita. Nah, di sini kita buat fungsi baru, yang dimana fungsi baru ini untuk user interface yang akan muncul nantinya gitu. Nah, di sini kita importkan, kita masukin kode yang atas tadi, modul tadi, ditambahkan dengan fungsi start, yang dimana fungsi start ini ada di dalam clear screen code. Sama dengan kode yang lainnya juga, sesuai dengan fungsi yang ada di modul-modul tersebut. Nah, kemudian kita buat perulangan yang menyatakan perulangannya itu selalu benar. Lalu di sini ada print untuk fitur-fitur yang ada di cek kesehatan program kita. Dan kemudian di sini yang pertama ada cek penyakit pasien, yang dimana nantinya akan langsung masuk ke cek penyakit, modul cek penyakit. Yang kedua ada penilaian risiko obesitas, akan masuk ke modul obesitas. Yang ketiga ada klasifikasi makanan, yang masuk ke modul cek makan. Nah, kemudian di sini kita masukin variabel baru, yang dimana variabel ini bertipe data integer karena meminta user untuk memasukkan nomor berapa yang ingin dipilih, fasilitas nomor berapa yang ingin dipilih. Jadi ketika kita tanpa menggunakan integer, itu akan bertipe data string, yang dimana string ini sebenarnya kita bisa memasukkan tipe data string, tapi lebih afdol lagi untuk angka itu dimasukkan ke dalam tipe data integer, seperti itu. Kemudian di sini ada perkondisian, jika pilihan user atau choice user sama dengan satunya ini berupa integer. Jika choice user sama dengan 1, maka modul cek penyakit dengan fungsi utama yaitu main 2 akan
dimulai. Dan jika tidak, choice user sama dengan 2. Jika user pilih 2, maka obesitas akan si modul obesitas tadi akan berjalan. Kemudian 3 sama cek makan akan berjalan. Nah, kemudian nomor 4 itu adalah exit program, di mana program itu akan keluar dan menampilkan pesan keluar. Nah, di sini ada fungsi exit yang dimana itu fungsi bawaan dari Python, bukan fungsi yang kita buat sendiri. Nah, kemudian selain itu tidak ada pilihan, silakan ulangi. Nah, fungsi center ini adalah untuk agar si tulisan yang di dalam print ini untuk ke tengah bukan sepanjang, jarak dari kiri ke kanannya itu sepanjang 60. Nah, kemudian balikan si variabel choice user tadi untuk kembali ke sini untuk mengisi ulang lagi. Nah, ini if underscore name sama dengan main itu untuk menjalankan si program masuk ke dalam terminal. Jadinya itu seperti ini. Yang tadi di sini hot check ini masuk ke dalam message. Message. Nah, kemudian kelompok 1 ini masuk ke dalam label kelompok, dan ini message juga. Ini juga sama, message masuk ke dalam satu paket ini. Kemudian di sini yang tercetak dalam program kode yang tadi di user interface tadi. Nah, kemudian di sini ada inputan tadi. Nah, coba kita pilih 1. Nah, di sini pilih 1. Ini bentar. Ctrl B. Nah, sebenarnya ini kalau misalkan kita ulang, sebentar kita ulang. Nah, kalau kita ulang di sini, kita pilih angka 1 yang dimana akan mencari penyakit si pasien dengan clear script yang kita maksud. Jadi program tadi itu otomatis bukan dihilangkan, di scroll langsung supaya yang nampak di terminal awalnya itu hanya yang ada di program. Nah, kita masuk ke kode kedua. Nah, oke. Jadi untuk kode kedua itu kita masuk ke dalam folder layar bersih, yang dimana folder layar bersihnya itu adalah untuk nge-clear semua yang ada sebelum program itu tampil di terminal. Nah, gimana kodenya? Kita masuk import OS. OS di sini itu fungsinya untuk membaca, ini adalah modul Python untuk membaca si OS kita. OS-nya itu mau dideklarasiin itu seperti apa. Nah, kita bikin fungsi baru namanya itu start, yang dimana ada modul yang kita import tadi ditambah dengan sistem. Nah, sistem yang dioperasikan oleh kita ini sistem apa? Mau iOS apa Windows. Nah, di sini tadi saya udah coba cek clear screen. Di bagian yang clear screen itu, untuk clear screen sendiri, CLS ini adalah deklarasikan untuk Windows, dan clear ini untuk Mac atau Linux. Nah, di sini yang bagian NT itu termasuk ke dalam Windows. Nah, selain itu, maka clearnya ini di sini
itu mendeklarasikan bahwa si device itu OS. Nah, jika CLS program ini dijalankan di Windows, maka OS itu akan nge-clear semua program. Jika OS itu stringnya atau kutipnya itu clear, maka itu dijalankan di Mac atau Linux. Jadi sama aja, cuman OS ini sebenarnya untuk membersihkan semua terminal sebelum program utama itu dijalankan. Jadi pure kita bersih dan isinya itu program yang udah kita cetak. Kemudian di sini ada kode kedua dari layar bersih. Oke, masuk ke label kelompok. Yang dimana label kelompok ini isinya itu adalah yang tadi. Nah, kelompok 1 terus selamat datang. Sebenarnya ini selamat datang ini bisa dimasukin ke dalam message start and exit, cuman sudah terlanjur dimasukin ke sini jadi bisa dipindah, cuman nanti kita upload GitHub lagi itu yang bakal lebih ribet gitu. Ya udah, jadi kita taruh sini aja karena fungsinya juga sama aja sih teman-teman. Nah, masuk ke kode ini, yang dimana kode ini tuh ada kita mengimport sebuah modul yang bernama PyPiglet. PyPiglet ini untuk menggambar seperti ini nih, cuman gambarnya itu akan jadi mana ya, gambarnya itu akan menjadi selamat datang yang biasa. Contoh kan di sini tulisannya health check. Health checknya ini hanya garis-garis tepinya saja, bukan ada isinya. Nah, pertama kita bikin variabel ASCII dulu. ASCII art sebenarnya bebas variabelnya apa aja, cuman karena yang bisa gambar-gambar gini tuh namanya ASCII ya teman-teman. ASCII. Nah, ASSCII. Nah, kita panggil modul tadi PyPiglet. Nah, kita kasih formatnya sebagai Piglet. Format Pigletnya itu mau dimasukin apa untuk menggambar suatu karakter kayak gini atau graffiti dalam coding. Nah, terus kita fontnya itu sebesar apa. Fontnya itu kita bisa pilih big, small, and medium. Mediumnya itu kita deklarasikan sebagai MD biasanya. Nah, kemudian di sini ada def, ada fungsi kedua yaitu label 2. Label kedua ini mencetak print kelompok 1. Nah, kelompok 1 ini saya dapatkan dari ASCII generator AI. Yang dimana ketika kita mengklik memasukkan format kelompok 1, maka akan generate ASCII-nya menjadi apa yang kita perintahkan seperti itu. Dan fontnya itu bebas, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, sesuai selera kita. Jadi bisa dibuat oleh coding kayak gini, bisa kita masukkan pure satu bentuk ASCII seperti ini juga boleh. Nah, di sini sama kayak tadi, gak ada bedanya, cuman ini fontnya aja yang beda atau kreasinya aja yang beda. Nah, oke, lanjut ke folder kedua yaitu pesan atau message start. Di modul pesan, modulnya ini kan kita deklarasikan sebagai folder, dan message start and exitnya itu modul yang kita deklarasikan sebagai file. Nah di sini tempat untuk mendatangkan pesan style yang sama dengan tadi, sama selamat datang. Nah, kita import layar bersih tadi. Kenapa? Untuk ketika kita ingin ngerunning satu file program ini, kita ini cuman untuk debugging code-nya aja, emang ini bisa apa enggak gitu, seperti itu teman-teman. Sebenarnya ini kita hapus juga nggak masalah, yang layar bersih hanya untuk debugging code aja. Nah, yang untuk programnya itu adalah dari from time sampai exit program ini. Nah, yang dimana from time ini adalah modul waktu dari Python yang akan memanggil
fungsi sleep. Nah, kita masuk ke welcome message. Welcome message kita membuat fungsi baru welcome message namanya, yang dimana di sana ada style seperti sama dengan untuk mempercantik terminal. Format dari style ini sama dengan dikali 57. Jadi sama dengan ini nanti akan tercetak sebanyak 57. Kemudian ada print format. Format ini untuk menambahkan si variabel tadi menggunakan kurawal. Jadi nggak perlu tuh pakai tambah terus di luarnya ada variabel, jadi stringnya keputus-putus, jadi nggak perlu. Jadi menggunakan si kurawal itu. Selamat datang di program kesehatan kelompok 1 /n. Nah, backslash n ini untuk nge-enter si baris program yang nyatu sama baris kode selamat datang ini. Jadi akan ada di bawah si selamat datang di program kesehatan kelompok 1 itu, seperti itu. Kemudian di sini akan mencetak si style tadi lagi dengan center 60, mengikuti si selamat datang di program 1 ini agar seimbang ininya panjangnya. Kemudian di sini ada exit program untuk choice user yang nomor 4, yang dimana program akan dihentikan dalam waktu. Nah, akan ada jeda waktunya. Nah, di sini ada fungsi center lagi untuk si tulisan program akan dihentikan ini jadi ke tengah sebanyak 60 huruf. Nah, lalu di sini ada sleep 1. Sleep 1 ini untuk delaynya atau jarak dari si kode atas sama bawah ini munculnya berapa detik gitu. Berapa detik? 1 detik, 1 detik, 1 detik. Jadi jedanya itu sekitar 1 detik. Kemudian di sini ada tambahan lagi print buat mempercantik ke terminalnya. Kemudian terakhir ini ada program berhenti, terima kasih, dan program akan berhenti. Karena kita menggunakan fungsi exit yang sudah tersedia di Python tadi. Kemudian di sini sama seperti biasa, ini untuk menjalankan programnya ketika programnya itu di running di satu file itu aja, teman-teman gitu. Oke, yuk lanjut. Kita ngecek kayak ini kodenya. Lanjut ke kita cek nih program yang dimana kalian bisa cek berat badan kalian itu kategorinya. Ntar guys, keputus share screennya cok. Oke, lanjut. Nah, yang dimana kalian tuh bisa ngecek berat badan kalian atau tubuh kalian itu termasuk ke obesitas apa ideal atau lebih dari ideal tapi tidak termasuk obesitas, seperti itu. Hanya kelebihan berat badan tapi tidak berlebihan, seperti itu. Jadi kita masuk ke baris kode pertama, yang dimana baris kode pertama ini memanggil si modul main tadi, program utama tadi, supaya nanti ada opsi untuk pilihan itu kita setelah menggunakan program ini ingin kembali atau tidak gitu. Kalau ingin kembali berarti kita akan kembali ke program utama. Nah, kemudian di sini sama seperti tadi codingan yang di clear screen ini, yang layar bersih, sama penjelasannya. Nah, kemudian kita di sini buat fungsi ya, di dalam modul kita buat fungsi yang bernama star obes, yang dimana star obes ini ketika kita panggil di program utama kita di main.py, kita akan memanggil si file obesitasnya itu dengan dengan fungsi nyata tersebut gitu. Nah, di sini kita buat fungsi yang dimana kita tidak memasukkan parameter sama sekali, hanya fungsi kosong. Di dalam fungsi ini ada perulangan while true.
yang kondisinya itu selalu benar. Nah, ketika kita si fungsi ini selalu benar, maka perulangan ini akan terus berlanjut sampai ada perkondisian. Nah, kemudian kita masukkan clear screen code .star, yang dimana clear screen code ini merupakan modul yang ada di dalam modul, ya, modul pertama layar bersih, dan di dalam modulnya itu ada clear screen code. Nah, itu dipanggil di sini menggunakan fungsi start yang ada di dalam clear screen code tadi. Nah, kemudian sama di sini juga yang label 3 itu. Kemudian di sini kita mencetak ya biasa hiasan selamat datang dan note tinggi badan diubah ke dalam meter. Nah, kenapa diubah ke dalam meter? Karena perhitungan untuk dalam BMI itu si sentimeter ini harus dirubah ke dalam meter. Karena kenapa? Itu yang meternya ini akan dipangkatkan yang kemudian nantinya ini kita blok kodenya, yang nantinya akan dipangkatkan untuk menghitung tinggi badan tadi dengan berat badan tadi, yang akan menghasilkan si angka untuk menilai bahwa nominal nilai segini tuh masuknya kemana. Nah, seperti itu. Jadi kita ubah 100 cm tubuh kita itu di dalam program ini menjadi meter, yang dimana 100-nya itu kan pasti dikurang ya, dihapus coret angka yang di belakangnya, atau kalau misalkan 175 berarti diberi koma di angka 1,75-nya itu sendiri, seperti itu. Kemudian di sini kita TB float, karena kenapa? Karena tipe datanya itu menggunakan titik, bukan numerik angkanya, bukan angka satuan 1 2 3 seperti itu, ada angka komanya. Nah, kemudian berat badan sama seperti biasa, angka yang biasa, makanya di sini tipe datanya integer. Nah, kemudian pangkatnya bisa juga di sini pangkat tuh bisa kali-kali gitu. TB misal TB pangkat, kan karena kalau pangkat tuh mengalihkan angka ya, angka itu mengalihkan menjadi 2 gitu. Jadi nantinya si pangkat ini akan dikalikan dengan perkalian yang TB tersebut gitu. TB dengan TB dikali TB. Nah, kemudian di sini ada cek obesitas, ini disimpan di variabel baru yang bernama pangkat. Nah, kemudian di sini ada variabel baru yang bernama cek obesitas. Cek obesitas rumusnya itu berat badan dibagi pangkat. Pangkat itu tinggi badan akar 2. Ya, kalau misalkan di rumusnya seperti itu, cuman karena kan rumus akar 2 berarti TB kali TB gitu kan, tinggi badan kali tinggi badan gitu. Nah, kemudian di sini ada perkondisian jika cek obesitasnya itu kurang dari 18,5. Nah, yang tadi sudah saya bilang, nilai dari si hasil proses cek obesitas tadi dengan pangkat ini. Nah, jika cek obesitas itu kurang dari 18,5, maka data tersebut kamu memiliki stunting. Jika tidak, cek obesitas lebih dari sama dengan. Nah, artinya lebih dari sama dengan 18,5 ini, tandanya 18,5 ini akan terhitung sebagai kondisi yang kedua. Karena kenapa? Karena ada sama dengan di dalamnya, yang dimana sama dengan itu menyimpulkan bahwa si angka yang dibandingkan ini harus sama dengan yang ada dan lebih dari angka yang dibandingkan itu. Nah, kemudian di sini dan cek obesitas kurang dari sama dengan 22,9. Seperti biasa,
seperti tadi yang sudah saya bilang, 22,9 itu pasti dimasukkan ke dalam perkondisian kedua. Kemudian yang 3 juga sama, cuman ini lebih dari 23 karena kalau misalkan lebih dari sama dengan 23, yang 2 sebenarnya bisa juga, cuman oh iya sebentar, saya ubah aja di sini biar gak ambigu artinya dan biar masuk juga ke dalam programnya. Kalau misalkan lebih juga nanti masuknya 23 seperti itu. Oh iya salah, kebalik. Nah, oke, lanjut sama kayak tadi, NC obesitas. Nah, sama seperti tadi. Kemudian di sini ada print. Nah, kenapa saya bilang jika menginputkan salah program akan dihentikan? Karena kalau misalkan si user ini salah masukkan program, misalkan masukkan program K, misal user menginputkan K, maka si program itu tidak akan berhenti, dia akan mengulang. Ya, mengulangnya dari mana? Mengulangnya dari awal, bukan dari sini, seperti itu. Nah, oke, lanjut. Di sini seperti biasa yang tadi, agar si kode ini bisa jalan ya. Cuman ini nggak dipakai juga nggak apa-apa sih. Ini cuman biar kodenya itu bisa dipanggil. Nah, kalau misalkan ini yang hanya ini yang di running, maka yang ini modul ini tidak akan bisa jalan. Karena kenapa? Modul ini berada di luar modul yang ada, seperti itu. Kan ini ada di dalam modul sistem ya. Nah, di dalam modul ini kita tidak bisa memanggil modul yang ada di luar, seperti itu. Oke, masuk ke ini modul kedua ya kalau di sistem. Nah, dimana seperti biasa ya, di sini kode andalan. Kemudian di sini ada ya ini komentar ya untuk programmer menandai codingannya biar gak bingung gitu. Nah, di sini ada dictionary, ada list yang bertipe dictionary. Nah, yang dimana dictionary itu pasti punya key dan value. Yang mana key-nya itu yang di luar daripada data list tadi. Nah, kalau ini itu merupakan key dan ini merupakan value. Jadi dalam program ini kita akan menginputkan si value dan membandingkan si value, lalu mengeluarkan, mencocokkan dengan database yang ada di atas dengan dengan gejala yang diinputkan oleh user. Kemudian dimunculkan key yang ada di database pada dictionary tersebut. Oke, kita masuk ke materi. Kita masuk ke fungsi pertama, yang dimana fungsi pertamanya ini yaitu hitung kecocokan. Nah, jadi si cocoknya ini antara gejala user dengan gejala penyakit. Nah, di sini kita ada fungsi hitung kecocokan yang dimana di dalamnya itu ada variabel gejala user dan gejala penyakit. Nah, itu disebut parameter, yang dimana fungsinya di sini gejala user dan gejala penyakit itu untuk membandingkan atau mencocokkan. Nah, jika tidak gejala user, berarti jika usernya itu nggak ngeinputin sama sekali, berarti return nilai 0, berarti nggak ada penyakitnya sama sekali gitu. Jadi hasilnya 0. Nah, kemudian di sini ada variabel baru, total gejala sama dengan panjang dari gejala penyakit. Nah, gejala penyakitnya ini variabel untuk menampung seluruh gejala user. Seluruh gejala penyakit ini untuk mencocokkan satu penyakit tersebut. Contohnya, masukkan gejala penyakit ini, nanti dia akan mencocokkan dengan gejala penyakit yang ada di database. Kalau kita panggilnya itu dia DSDB, itu tidak akan bisa tidak akan bisa sinkron karena itu bentrokan. Jadi kita harus mencocokkan satu-satu, jadi error itu sama aja. Nah,
Kemudian di sini ada perhitungannya, cocok sum, yang dimana sum ini untuk menghitung semua fungsinya, itu untuk menghitung semua proses yang ada di dalam, dimasukkan ke dalam fungsi sum, yang merupakan sum ini merupakan fungsi bawaan dari Python. Nah, satu itu nilai dari si G, yang dimana G-nya itu akan dimulai dari 1. Nah, 1 for G in gejala user, berarti 1 untuk G di gejala user. Gejala user itu nanti akan diinputkan. Jika G in gejala penyakit, nah jika G di dalam gejala penyakit berarti cocok itu nilainya 1 kalau misalkan ada 1 gejala user yang sama. Nah, di sini kita return hasilnya. Kita menggunakan kita menggunakan pembagian di sini. Cocok dibagi total gejala, misal 1 total gejalanya itu dari panjang gejala penyakitnya. Misal ada 4 gejala penyakit itu. Gejala penyakit itu hanya mengecek 1 baris saja. Ada 4 gejala penyakit. Nah, user menginputkan 4. Kalau misalkan user menginputkan 4, berarti 1 dibanding 4. Kalau cocoknya 1 dibagi 4, hanya 20 berapa dikali dengan 100. Berarti akan muncul, kalau misalkan cocoknya itu 1 dan gejalanya yang diinputkan user itu 4, maka hasilnya 25%. Kemudian di sini ada fungsi kedua, yang dimana ada fungsi diagnosa untuk menghitung persentase, yang dimana parameternya ini adalah gejala user dan database. Nah, di sini ada docstring, yang dimana docstring ini tidak akan teroutput ke dalam terminal, hanya untuk komentar, mendiagnosis penyakit berdasarkan database gejala. Nah, ini dari sini. Kalau ini kan untuk menghitungkan atau mencocokkan kecocokannya, presentasinya ada berapa gitu. Nah, kalau ini untuk mendiagnosis penyakitnya itu apa. Nah, kita tampung di variabel hasil, yang dimana variabel hasil ini bertipe data dictionary. Nah, kita menggunakan perulangan for penyakit. Nah, penyakit tadi kita bikin bikin variabel baru. Nah, penyakit, gejala penyakit in database item. Nah, item ini fungsi bawaan Python, yang dimana ketika ada dictionary dan kita panggil item di variabel baru, maka akan terpanggil di sana. Nah, kemudian di sini ada presentase variabel baru, yang dimana akan menghitung kecocokan tadi, kecocokan gejala user. Nah, keluarlah presentasenya itu 25 berarti 25% ya. Cuman ini belum ada format persennya. Nah, hasil dengan penyakit itu didapatkan dari mana? Dari gejala penyakit. Kalau misalkan 1 ya berarti 1. Hasil yang tadi hasil ini berarti cuman 1 penyakitnya, dan presentasinya 25% seperti itu, dan return hasil berarti akan mengembalikan nilai hasil tadi dan akan dimasukkan ke dalam dictionary tadi, seperti itu. Cuman tidak ada proses penambahan ke dalam dictionary, ini hanya mereturn nilai saja. Nah, kemudian tampilkan hasil. Nah, di sini tampilkan hasil. Di sini ada docstring menampilkan hasil diagnosis dengan urutan dari tertinggi ke terendah. Jadi ngurut tuh. Yang pertama ada print, cetak dulu hasil diagnosis, urut. Nah, nge-short. Yang dimana nge-shortnya ini, pertama ada hasil item, hasil ini parameter yang ada di dalam sini. Nah, hasil yang tadi ini dari item yang di atas, dari database yang di atas. Kemudian ada key lambda yang dimana key lambda ini fungsinya
untuk mencetak si key yang tadi. Lambdanya ini adalah bukan fungsi, adalah salah satu hal di Python dalam dictionary untuk mengurutkan suatu nilai terbesar. Jadi akan nanti dimunculkan reverse true. Jika nilai itu lebih besar, maka reverse true, kondisinya itu benar. Nah, kemudian perulangan for penyakit yang tadi yang di sini. Nih. Nilai in urut. Nah, nilai ini dari variabel ini, iterasi mengubah si variabel urut ini menjadi nilai, seperti itu simpelnya. Di sini ada ngecetak penyakit yang tadi, penyakit yang berarti penyakitnya ini berarti berasal dari yang kita inputkan tadi. Nah, ini udah ada hasil, bukan udah ada hasilnya, hasil yang dari kita cocokkan tadi. Nah, kemudian di sini ada nilai yang dimana nilainya ini dari hasil kecocokan. Nah, dia pakai format 2, yang dimana format 2 nya ini 2F persenan di belakang komanya gitu. Nah, di sini ada program utamanya clear screen code, start, sama kayak tadi. Nah, di sini gejala user gstrip, yang dimana gstrip ini fungsinya untuk ketika kita input sesuatu itu akan bisa di koma dan di koma, bisa memasukkan lebih dari satu data seperti itu, dan nantinya bisa diolah datanya itu, data yang telah kita masukkan menggunakan komanya itu. Kan ini stripnya itu berarti koma tadinya, strip. Nah, karena kita pakai perulangan for j in user input fungsi split. Nah, splitnya ini kita tambahkan ini yang di jstrip ini. Nah, kemudian kita bikin variabel baru hasil. Kemudian di sini perhitungannya, diagnosa yang tadi diagnosa. Nah, diagnosa tadi ini dimasukkan gejala user dan mencocokkan dia dis db, yang dimana di sini ada penyakit dan gejala penyakitnya akan dicocokkan masuk sini. Nah, seperti itu. Nah, di sini tampilkan hasil dengan parameter hasilnya tadi udah ada. Nah, di sini akan mencetak hasil. Kemudian di sini ada print not, sama kayak tadi. Ada perkondisiannya juga di sini, bisa jelasin. Oke. Nah, oke, di sini adalah yang terakhir ya kodenya, dimana ada import pandas aspd, yang dimana di sini tuh untuk mengimport membuat suatu tabel yang menggunakan pandas gitu, data frame df titik pd biasanya. Pandas itu library dari Python atau modul dari Python yang langsung ada tanpa kita buat. Mungkin developer yang sebelumnya sudah membuat ya, developer dari pencipta Pythonnya ini udah buat untuk programmer membuat tabel pada terminal. Kemudian sama seperti biasa ya, ada import main from layar bersih, modul-modul yang kita buat sendiri. Nah, kemudian di sini ada fungsi, kita lagi-lagi bikin fungsi start ya, sama untuk memulai program. Di sini ada while true untuk mengulangi codingan tersebut. Nah, di sini ada banyak dictionary, ada sekitar 2 dictionary ya, 2 dictionary, 3, 1, 2, dictionary bersarang berarti ya. Dalam dictionary ada dictionary. Nah, dimana dictionary-nya itu ada dua key value, lebih sih, cuman di dalam dictionary ini ada key value, kemudian key value-nya ini punya dictionary lagi, seperti itu. Nah, kita tandain di sini, ini adalah key value dari dictionary pertama, dan ini adalah key value dari dictionary ketiga, dan ini merupakan value
ini key-nya ya, ini key-nya, ini key dari dictionary pertama, ini key dari dictionary kedua. Sama halnya seperti ini key dictionary kedua, ini di key dalam key gitu kan. Nah, sama di sini. Nah, kita rekomendasi penyakit ini dictionary langsung dan dictionary lagi. Dictionary doang satu, cuman ada key dan value di dalamnya. Nah, yang pertama di sini penyakit demam kita udah sortir apa aja yang dibutuhkan, rekomendasi makanan dan minumannya. Kemudian di sini ada input penyakit dari pengguna. Nah, di sini kita langsung masuk ke program utamanya ya, nggak ada kita bikin fungsi lagi karena udah fungsi utama yang kita cetak. Kita ketik kodenya. Nah, di sini sama clear screen code, kita malas ulang lagi. Print cetak. Nah, kita ini input apakah sebelumnya di sini tuh udah pernah belum kita ngunjungin cek penyakit ini. Kalau belum, kita suruh si user cek dulu gitu. Nah, jika user option sama dengan ya, masukkan penyakit demam, flu, diare, hipertensi, dan lain-lain. Nah, dimana jika penyakit ini tidak dalam rekomendasi penyakit, jika penyakit yang diinputkan user itu tidak ada di dalam rekomendasi penyakit, maka akan mengulang. Penyakit tidak akan ditemukan. Silakan memasukkan yang sesuai. Akan mengulang programnya kembali ke sini. Yang proses ini nggak akan dicetak karena proses itu nggak dicetakannya. Nah, kemudian di sini ini if dalam if ya. Jika udah berarti udah. Nah, kemudian di sini ada daftar makanan sesuai penyakit. Nah, hasil rekomendasi itu variabel baru, rekomendasi penyakit dari penyakit yang kita input. Misal demam, berarti akan memanggil si key value-nya itu. Key value-nya ini demam, berarti air putih, air kelapa, jeruk, sup ayam, dan teh jahe. Nah, akan cetak itu rekomendasi ke penyakitnya di sini, dan penyakitnya itu akan diinputkan oleh user. Nah, ini disimpan di hasil rekomendasi. Mencari nutrisi dari database, data output list kosong. Untuk item ini variabel baru dari hasil rekomendasi yang ini berarti nutrisi tidak tersedia. Nah, kalau misalkan itemnya itu dari hasil rekomendasinya itu gak ada item itu yang ini. Item itu variabel baru, guys. Nah, ini prosesnya di dalam. Nah, kalau misalkan mudahnya gini, kalau misalkan si yang di hasil rekomendasikan itu nggak ada di dalam item, berarti item tidak nutrisinya tidak tersedia gitu. Nah, di sini ada for kategori, cek setiap kategori untuk menemukan makanan. For kategori itu ini baru ya, variabel baru yang dimana di sini kan ada variabel kategori str not access by lens. Nah, di sini makanan makanan db titik item. Nah, item berarti di dalamnya ya item. Nah, if item in makanan, jika item di dalam makanan, nah item ini ada item saya ini dari sini. Jika item dalam makanan di dalam makanan, maka buat variabel baru yang bernama nutrisi. Nutrisi ini ada formatnya itu tanda koma. Nah, tanda koma ini dimasukkan ke dalam makanan yang berisi itemnya itu adalah nutrisi yang tadi, teman-teman, nutrisi yang tadi. Nah, di sini nih ada nutrisinya nih. Nah, seperti itu. Nah, df pd data frame. Nah, ini ya data output tadi dimasukkan ke dalam item dan nutrisi.
item dan nutrisi tadi dimasukkan ke dalam data output seperti itu. Kemudian itemnya ini makanannya, nutrisi ini nutrisinya. Kemudian kita bikin membuat kolomnya teman-teman, bikin tabelnya df, kita simpen bingkainya lah kalau dalam foto tuh figuranya ke dalam variabel df. Kemudian ada fungsi pd yang tadi untuk membuat tabelnya pd data frame. Nah, fungsi dari pandasnya itu adalah untuk membuat data frame-nya teman-teman. Data frame yang dimana ada di sini variabel output. Nah, data output akan memunculkan ini, dan kolomnya itu adalah makanan atau minuman dan kandungan nutrisi, yang dimana nanti itemnya ini masuk ke dalam kategori makanan dan minuman, nutrisinya ini masuk ke dalam kandungan nutrisi seperti itu. Kemudian cetak rekomendasi makanan untuk mengatasi penyakit. Nah, penyakitnya ini yang kita inputkan. Capitalize adalah fungsi dari Python untuk membesarkan huruf pertama dalam data atau dalam cetakan atau dalam kalimat seperti itu teman-teman. Sini ada ini n ini untuk enter, df to string, index false. Kemudian di sini ada cetak sama kayak tadi. Nah, jika belum, nah ini tambahan dari sini nih. Tambahan dari sini y. Jika belum, berarti kita harus cek penyakit dulu. Jika salah menginputkan, berarti akan keluar seperti itu teman-teman. Oke, jadi segitu aja ya kode yang bisa gue jelasin. Mungkin kalian nanti bisa pelajarin kodenya yang udah gue kasih di grup masing-masing, dan bisa dicek di GitHub juga, di GitHub gue open source karena ini tugas project juga, nggak apa-apa. Mungkin kita akan open source tuh sampai minggu depan ya, hari Senin. Berarti ini upload video sekarang, sampai minggu depan hari Senin kita close GitHub-nya, jadiin private. Dan mungkin segitu dulu video kali ini. Thank you yang udah nonton, selain kelompok gua dan mungkin dosen ada yang nonton, maybe. Mohon maaf juga apabila ada dosen yang nonton, saya berbicaranya kurang sopan. Sekian dari Zamzam, and see you next video. Peace out.